Andi Rewa sama sekali tidak terganggu oleh kemarahan Rafa. Dengan tenang dia berkata kepada Rafa, "Sudahlah, jangan berisik seperti wanita cerewet. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Terserah kau mau percaya atau tidak. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu." Rafa berteriak dengan marah, "Jangan pergi. Kau harus memberi penjelasan kepadaku." Andi Rewa tersenyum dan berkata kepada Helena, "Nona Helena, menurutmu apakah aku perlu menjelaskannya?" Helena langsung merasa tegang dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, tidak perlu." Lalu dia menoleh ke Rafa dan berkata dengan tegas, "Aku percaya kalau Andi bermaksud baik. Dia pasti tidak punya niat buruk." Rafa hampir kehabisan napas karena marah. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Helena akan membela Andi. Meskipun dia tidak tahu alasannya, tetapi karena Helena sudah berbicara, kalau dia terus mempermasalahkan hal ini, dia akan terlihat seperti mencari gara-gara. Kalau kakeknya tahu, bisa jadi dia malah dimarahi. Akhirnya dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Baik, aku akan menganggap masalah ini selesai." Setelah itu dia menatap Andi dan berkata dengan nada tidak ramah, "Andi, kakek bilang kau sudah lama mengembara. Sekarang saat kau kembali ke Jakarta, kau harus segera pulang ke rumah. Mobil sudah siap. Kau ikut aku kembali." Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, "Maaf, beritahu dia kalau aku akan datang besok." Lalu dia menoleh ke Sangkala dan berkata dengan sopan, "Kepala pelayan Sangkala, tolong sampaikan pesanku. Hari ini aku akan ke rumah Paman Aldi. Besok pagi aku akan mengunjungi keluarga Rewa." Sangkala mengangguk hormat. "Baik Tuan Andi, aku akan menyampaikan pesan ini kepada Tuan Alif Rewa." Andi Rewa tersenyum. Dia menoleh ke arah Mary dan berkata, "Mary, ayo kita pergi." Mary langsung mengangguk dan berkata, "Baik." Setelah itu dia menarik Andi menuju mobil Volvo-nya. Di belakang mereka Rafa berteriak marah, "Andi, kau harus tahu, kalau kau tidak ikut denganku itu berarti kau menentang kakek." Tanpa menoleh, Andi Rewa hanya menjawab santai, "Terserah kau saja." Kemudian dia langsung masuk ke dalam mobil dan mobil pun melaju pergi dengan kecepatan tinggi. Rafa menatap punggung mobil Volvo yang pergi. Hatinya dipenuhi amarah, tetapi juga diam-diam dia merasa senang. Dia marah karena Andi benar-benar tidak memberinya sedikit pun muka. Dia menggerutu di dalam hatinya. Tidak menghormati aku masih bisa diterima, tapi sampah itu bahkan berani menyentuh tangan tunanganku. Benar-benar kurang ajar. Namun di balik kemarahannya, dia merasa senang dalam hatinya. Kali ini, Andi benar-benar bertindak terlalu jauh. Aku bahkan tidak perlu membesar-besarkan cerita saat melaporkannya kepada kakek. Aku cukup menceritakan kejadian ini apa adanya, dan kakek pasti akan sangat murka. Aku selalu khawatir kakek akan lebih berpihak kepada Andi. Tapi kali ini, Andi bukan hanya bertindak gegabah, tetapi juga tidak menghormati kakek. Dengan begitu, kakek seharusnya tidak akan memihak lagi, bukan? Begitu kakek mulai merasa tidak puas dengan Andi, berarti aku sudah menang. Namun Andi di sampingnya masih belum menyadari hal ini. Dengan wajah kesal dia berkata, "Si Andi itu benar-benar kurang ajar. Dia bahkan tidak menghormatimu sedikit pun." Rafa mencibir. Dia hanya seorang kampungan yang tumbuh di desa, tidak berpendidikan dan tidak beretika. Biarkan saja dia terus menyombongkan diri. Setelah berkata begitu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kita pulang, kakek sedang menunggu." Andi mengangguk. Dia meludah ke tanah dengan jijik dan mengumpat, "Cih! Kenapa aku harus punya kerabat seperti dia? Benar-benar sial." Di sisi lain, Rafa menoleh ke arah Helena dan melihat ekspresinya yang tampak kosong. Dengan suara lembut dia bertanya, "Helena, kau baik-baik saja?" Helena yang sejak tadi tampak linglung akhirnya tersadar setelah mendengar suara Rafa. Dia buru-buru menggeleng dan berkata, Aku baik-baik saja.
Hanya sedikit lelah. Tolong antar aku kembali ke hotel. Rafa segera menawarkan. Sekarang sudah hampir tengah hari. Meskipun kau mau pulang ke hotel, kau juga harus makan. Kenapa tidak makan di rumah saja? Helena dengan sopan menolak. Tidak, terima kasih. Aku benar-benar merasa kurang sehat dan ingin beristirahat dulu. Melihat Helena bersikeras, Rafa tidak memaksa. Dengan sikap penuh perhatian dia berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu ke hotel. Istirahatlah dengan baik. Kalau sore nanti kau merasa lebih baik, aku bisa menemanimu berjalan-jalan." Helena menjawab singkat, "Baik." Setelah itu dia langsung masuk ke mobil yang membawanya tadi. Rafa merasa sedikit kecewa, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dan Handi juga kembali ke mobil Rolls-Royce mereka. Dalam perjalanan meninggalkan bandara, Helena duduk sendirian di kursi belakang Rolls-Royce. Tampak tenggelam dalam pikirannya. Yang berputar di benaknya adalah nasibnya yang begitu menyedihkan. Meskipun dia berasal dari keluarga kerajaan, hidupnya penuh dengan penderitaan. Neneknya adalah ratu dari kerajaan Nordik, sedangkan ayahnya yang sejak kecil sudah ditunjuk sebagai pewaris tahta, meninggal dunia di usia 40-an akibat penyakit jantung bawaan. Di keluarganya, penyakit jantung bawaan cukup umum terjadi, tetapi tingkat keparahannya berbeda pada setiap individu. Hal ini terutama disebabkan oleh pernikahan sedarah yang sering terjadi di keluarga kerajaan Eropa selama berabad-abad. Akibatnya banyak kelainan genetik yang diwariskan, termasuk hemofilia yang terkenal dan berbagai penyakit bawaan lainnya. Ayah Helena sudah mengetahui sejak muda kalau kesehatannya buruk dan mungkin dia tidak akan hidup cukup lama untuk mewarisi tahta. Oleh karena itu, dia menaruh harapan pada anak-anaknya. Namun harapan itu sirna ketika Helena lahir dengan kondisi jantung yang bahkan lebih buruk daripada dirinya. Helena mengidap tetralogi Fallot, kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 4 cacat besar pada sistem kardiovaskularnya. Penyakit ini memiliki tingkat kematian 50% dalam 3 tahun pertama kehidupan dan 90% pasien tidak bisa bertahan hingga dewasa. Ketika Helena lahir, ayahnya berusia 25 tahun, sedangkan neneknya sang ratu berusia 60 tahun. Karena ayahnya adalah putra mahkota dan pewaris tahta pertama, Helena secara alami ditetapkan sebagai pewaris kedua. Namun, begitu mengetahui kondisi jantung Helena, ayahnya merahasiakan hal ini dari keluarga kerajaan dan mencari dokter terbaik untuk mengobati Helena secara diam-diam, berharap Helena bisa bertahan hidup lebih lama. Menurut perhitungan ayahnya, meskipun peluangnya sendiri untuk naik tahta itu kecil, selama dia bisa menyembunyikan penyakit Helena dan memastikan putrinya bertahan hingga usia 25 tahun, maka masih ada kemungkinan Helena bisa menjadi ratu sebelum kematiannya. Dia mempertimbangkan kalau dirinya dan sang ratu terpaut 30 tahun, sementara Helena dan ratu terpaut 60 tahun. Secara logis, kalau sang ratu hidup hingga usia 80-an, maka Helena hanya perlu bertahan hingga usia 25 tahun untuk bisa naik tahta. Sebagai anggota keluarga kerajaan, satu-satunya puncak kehidupan adalah mewarisi tahta. Menurut pemikiran ayahnya, meskipun Helena hanya menjadi ratu selama 1 tahun, bahkan hanya 1 bulan, hidupnya akan tetap dianggap sempurna. Selama belasan tahun pertama hidupnya, kondisi kesehatan Helena berhasil disembunyikan dengan baik. Namun ketika ayahnya meninggal, Helena terlalu sedih dan mengalami serangan jantung di pemakamannya. Setelah dilarikan di rumah sakit dan diselamatkan, rahasia yang selama ini dijaga rapat pun terbongkar. Sang ratu merasa dihianati dan dengan tegas mencabut hak waris Helena. Sebagai gantinya, dia mengangkat sepupu Helena sebagai pewaris pertama. Setelah kehilangan perlindungan ayahnya dan tahta yang seharusnya menjadi miliknya, Helena langsung tersingkir dari lingkaran keluarga kerajaan. Namun, meski menderita penyakit serius,
dia tetap tidak bisa lolos dari takdirnya sebagai alat politik keluarga kerajaan. Dia dipaksa menikah dengan keluarga Rewa untuk memperkuat hubungan antara dua pihak. Dokter kerajaan sudah memperkirakan kalau usianya mungkin hanya tersisa 3 hingga 5 tahun. Namun bagi keluarga kerajaan itu masih cukup lama. Mereka berencana menggunakan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan keuntungan dari pernikahan dengan keluarga Rewa, baik dalam bentuk sumber daya maupun dukungan keuangan. Helena sendiri terpaksa menerima perjodohan ini karena ibunya dijadikan sandera. Kalau dia menolak, maka setelah kematiannya, ibunya akan diusir dari keluarga kerajaan dan kehilangan semua hak serta tunjangan, termasuk dana pensiun. Helena tidak tega membiarkan ibunya hidup sebatang kara tanpa perlindungan setelah nanti dia tiada. Dalam beberapa waktu terakhir, hidupnya seperti berjalan di atas tali tipis. Dia takut keluarga Rewa akan mengetahui kondisinya, dan di sisi lain dia juga khawatir kalau pernikahan dengan Rafa, seseorang yang tidak memiliki ikatan emosional dengannya, hanya akan mempercepat kematiannya. Kalau itu terjadi, dia bahkan tidak akan sempat menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya sebelum ajal menjemputnya. Memikirkan semua ini, air mata pun mengalir di pipinya. Di negeri asing, perasaan tidak berdaya akibat nasib yang dikendalikan oleh orang lain terasa begitu menyakitkan. Di saat yang sama dia kembali teringat pada Andi. Di dalam hati dia bertanya-tanya, apakah mungkin Andi benar-benar bisa melihat penyakitku? Ku dengar dalam pengobatan ada metode melihat, mendengar, bertanya, dan meraba nadi untuk mendiagnosis penyakit. Apakah mungkin dia adalah seorang dokter yang hebat? Namun dia hanya bisa menghela nafas dan berpikir, seorang dokter sehebat apapun tidak akan bisa menyembuhkanku. Penyakitku sudah didiagnosis sejak lahir. Selama lebih dari 20 tahun, para dokter terbaik di dunia tahu persis apa yang salah denganku. Tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menyembuhkannya. Jantung dan pembuluh darahku memiliki cacat yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan transplantasi jantung pun tidak akan cukup untuk menyelamatkanku. Sementara itu di dalam mobil Volvo yang dikendarai Mary, sambil menyetir, Mary bertanya kepada Andi, "Andi, tadi kau bilang kalau kondisi Helena tidak terlalu baik. Apakah dia sakit?" Andi Rewa mengangguk. "Iya." Mary penasaran, "Sakit apa?" Andi Rewa berpikir sejenak lalu berkata dengan serius, "Sulit dijelaskan, sangat kompleks. Masalahnya berkaitan dengan seluruh sistem jantungnya." Mary terkejut. "Hah? Sebegitu parahnya?" Andi Rewa mengangguk. "Iya, kondisinya sangat serius." Mary bertanya lagi, "Apakah dia dalam bahaya?" Andi Rewa menjelaskan, kondisinya sekarang seperti berjalan di atas es yang tipis. Sewaktu-waktu dia bisa terjatuh dan tenggelam. Mary membelalakkan matanya. "Serius? Padahal dia masih sangat muda." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Penyakit, tidak peduli apakah seseorang masih muda atau sudah tua. Banyak orang yang meninggal di usia muda. Bahkan ada yang belum sempat dewasa." Mary mengangguk pelan. "Itu benar juga." Lalu dia bertanya lagi, "Kak Andi, apakah kau bisa menyembuhkannya?" Sambil berbicara, Mary langsung menjawab sendiri, Pasti bisa bukan? Dulu kondisi ayahku sangat parah, tapi kau tetap bisa menyembuhkannya. Pasti penyakit Helena juga bukan masalah besar bagimu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku bisa menyembuhkannya. Setengah saset jamu yang kuberikan kepada ayahmu dulu sudah cukup untuk menyelamatkannya." Namun Andi kemudian mengubah nada bicaranya dan berkata dengan serius, "Tapi obat itu terlalu berharga. Selain itu, aku dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Ini juga pertama kalinya kami bertemu. Jadi tentu saja aku tidak bisa membantunya secara cuma-cuma." Mary berpikir sejenak, lalu mengangguk. Benar juga. Di dunia ini ada terlalu banyak orang yang sedang sekarat. Kau tidak mungkin bisa menyelamatkan semuanya.
Andi Rewa tersenyum. Tapi orang bilang kalau pertemuan adalah takdir. Karena itu, tadi aku sudah sedikit membantunya. Kalau dia benar-benar mengalami serangan jantung, selama dia melakukan apa yang aku katakan, dia pasti bisa selamat. Mary terkejut. Maksudmu tentang menggigit ujung jari tengah tangan kanan tadi? Andi Rewa mengangguk. Benar. Mary tersenyum. Apakah ini semacam trik rahasia? Apakah menggigit jari tengah bisa menyembuhkan serangan jantung? Andi Rewa menggelengkan kepalanya lalu berkata dengan tenang, kalau orang lain yang melakukannya, tidak akan ada efeknya. Tetapi kalau dia yang melakukannya, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Mary masih merasa penasaran. Benar-benar aneh, bukankah struktur tubuh manusia hampir sama? Kenapa hanya dia yang bisa selamat dengan cara ini, sementara orang lain tidak? Andi Rewa tersenyum misterius. Itu rahasia langit, tidak boleh dibocorkan. Setelah berkata demikian, dia segera menegurnya. Sudahlah, jangan banyak bertanya, fokus menyetir saja. Tidak lama kemudian mereka tiba di villa keluarga Gunawan. Aldi Gunawan dan Maria memasak sendiri dan sudah menyiapkan hidangan lengkap untuk makan siang. Begitu melihat Andi datang, keduanya merasa sangat gembira. Aldi Gunawan langsung menarik Andi untuk duduk di meja makan dan mengeluarkan anggur favoritnya, bersiap untuk minum bersama Andi. Maria juga merasa sangat bahagia. Dia mengambil sebotol anggur merah, berniat untuk ikut menikmati momen itu. Baginya, Andi Rewa adalah menantu idaman. Bahkan dia melihat Andi bukan hanya sebagai calon menantu, tetapi benar-benar menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Andi Rewa juga merasa sangat nyaman di rumah keluarga Gunawan. Keluarga ini memperlakukannya dengan tulus, ditambah dengan hubungan erat antara dua keluarga mereka selama bertahun-tahun, membuat Andi merasa seperti benar-benar memiliki keluarga. Sementara Andi menikmati makan siang bersama keluarga Gunawan, di sisi lain Rafa sudah mengantar Helena kembali ke hotel dan kembali ke kediaman keluarga Rewa untuk melapor. Begitu melihat Andi tidak ikut pulang, Alif Rewa langsung bertanya, bagaimana ini? Kemana perginya Andi? Kenapa dia tidak ikut kalian kembali? Rafa yang memang sedang menunggu kesempatan untuk mengadu segera menjawab dengan nada penuh amarah. Kakek, si Andi itu benar-benar terlalu keterlaluan. Kami pergi menjemputnya dengan begitu ramai, tetapi dia malah tidak mau ikut. Itu saja sudah cukup buruk, tapi dia bahkan berkata kasar kepada kakek. Aku sudah berkali-kali mengingatkannya kalau kakek menunggunya di rumah, tapi dia malah berkata kalau dia tidak peduli. Benar-benar kurang ajar. Alif Rewa mengerutkan alisnya lalu bertanya, lalu kemana dia pergi? Rafa menjawab dengan kesal. Dia pergi ke rumah keluarga Gunawan. Mary menjemputnya dengan mobil, lalu mereka pergi bersama. Alif Rewa mengangguk pelan dan berkata, kalau dia pergi ke rumah keluarga Gunawan, itu juga bukan hal buruk. Kemudian dia menoleh ke arah Sangkala dan bertanya, Sangkala, apakah kau sudah menyampaikan pesanku kepada Andi agar dia datang ke rumah besok? Sangkala segera maju dan menjawab dengan hormat, Tuan, aku sudah menyampaikan pesan itu kepada Tuan Andi. Dia mengatakan kalau dia akan datang tepat waktu besok pagi. Alif Rewa mengangguk sambil merasa lega. Bagus. Rafa tidak menyangka kalau kakeknya tidak marah sama sekali. Di dalam hatinya dia mengutuk. Kakek biasanya sangat ketat dalam hal aturan keluarga. Tapi kenapa saat menyangkut Andi dia bisa begitu lunak? Kenapa Andi bisa melanggar aturan sedangkan aku tidak? Dengan perasaan tidak puas, Rafa segera berkata, Kakek, ada satu hal lagi yang perlu kakek beri keadilan untukku. Alif Rewa mengerutkan alisnya lagi. Apa itu? Rafa dengan marah berkata, di bandara tadi, Andi berani menyentuh Helena dengan sembarangan. Dia bahkan mengatakan hal-hal aneh yang membuat Helena ketakutan. Seharusnya Helena ikut pulang bersama kami, tapi karena perbuatan Andi, dia merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih kembali ke hotel lebih awal. Alif Rewa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya dan bertanya, benarkah? Jelaskan lebih detail.
Rafa pun segera menceritakan kejadian di bandara tanpa banyak menambah atau mengurangi. Dia merasa kalau tindakan Andi yang berani memegang tangan Helena dan mengucapkan kata-kata aneh sudah cukup untuk membuatnya dihukum. Mendengar hal itu, Alif Rewa merasa agak tidak nyaman. Helena adalah calon istri Rafa, yang berarti dia adalah calon menantu keluarga Rewa. Sebagai adik ipar masa depan, Andi Rewa seharusnya menjaga batasan dan tidak menyentuh Helena sembarangan. Dengan wajah serius, Alif Rewa bertanya lagi, apa yang sebenarnya dikatakan Andi saat itu? Rafa menjawab dengan kesal. Dia mengatakan kalau kondisi Helena tidak baik dan Helena harus berhati-hati dalam beberapa waktu ke depan. Lalu dia menyuruh Helena menggigit ujung jari tengah tangan kanan kalau ada keadaan darurat. Bukankah itu omong kosong? Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit dengan menggigit jari mereka sendiri. Mendengar ini, Alif Rewa mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Sangkala. Sangkala, kau juga ada di tempat kejadian saat itu. Menurutmu, apakah Andi serius ketika mengatakan hal-hal itu? Atau dia hanya asal bicara? Sangkala dengan hormat menjawab, Tuan, menurutku, Tuan Andi benar-benar serius. Sepertinya dia tidak memiliki niat kurang ajar. Alif Rewa mengangguk pelan dan berkata, aku juga merasa begitu. Rafa langsung berkata dengan penuh emosi, kakek tidak serius bukan? Jelas-jelas Andi hanya mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan dari Helena. Bagaimana bisa kakek menganggapnya tidak memiliki niat kurang ajar? Alif Rewa berkata dengan tenang, menurutku, Andi mungkin melihat ada masalah kesehatan pada Helena. Dari pengamatanku selama ini, dia bukan tipe orang yang sengaja mengarang cerita hanya demi menggoda seorang gadis. Rafa membantah dengan keras, kakek terlalu membelanya. Ada pepatah mengatakan kita bisa melihat wajah seseorang, tetapi tidak bisa melihat hatinya. Lagi pula dia sudah bertahun-tahun tidak tinggal di rumah. Bagaimana kakek bisa yakin dengan kepribadiannya yang sebenarnya? Selain itu, Helena adalah wanita yang sangat cantik. Sangat wajar kalau banyak pria tergoda olehnya. Jadi kenapa Andi harus berbeda? Alif Rewa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecil sebelum berkata dengan serius, Rafa, aku memang tidak sepenuhnya memahami Andi, tetapi aku masih tahu sedikit tentangnya. Setelah itu dia menatap Rafa dengan tatapan tajam dan berkata dengan tegas, namun pemahamanku tentang Andi sangatlah dangkal. Pemahamanmu jauh lebih dangkal. Kalau kau lebih mengenalnya, kau akan tahu bahwa kalau dia benar-benar ingin menggoda seorang wanita, tidak terhitung berapa banyak wanita yang akan mengantri untuk menyerahkan diri kepadanya. Dan wanita-wanita itu masing-masing tidak kalah dengan Helena. Rafa hampir saja menyemburkan darah dari mulutnya. Di dalam hatinya dia memaki, kurang ajar. Apa maksud ucapan kakek? Apakah kakek ingin mengatakan kalau Andi itu luar biasa, punya banyak wanita, bahkan lebih banyak dan lebih baik daripada Helena yang seharusnya menjadi tunanganku? Semakin dia memikirkan hal itu, semakin dia merasa terhina, seolah-olah kakeknya sengaja mengolok-oloknya. Dia hampir menangis saat berkata dengan suara gemetar, kakek terlalu berpihak pada Andi. Dia memang cucu kakek, tetapi aku juga. Selain itu, Helena adalah calon istriku. Kalau kakek tidak membelaku, setidaknya kakek harus membela Helena. Jangan sampai sebelum dia menikah ke keluarga kita, dia sudah merasa kecewa. Alif Rewa tidak tertarik untuk mempedulikan perasaan Rafa. Melihat cucunya yang satu ini mulai emosi, dia merasa sedikit tidak sabar dan berkata, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku percaya kalau Andi bukan orang seperti itu. Setelah itu dia menambahkan dengan serius, kalau Andi mengatakan bahwa kondisi Helena tidak baik, aku rasa sebaiknya kita segera mengatur pemeriksaan medis untuknya. 2 hari lagi dia akan mengikuti upacara leluhur kita, lalu akan bertunangan denganmu. Kalau sesuatu terjadi padanya saat berada di lingkungan kita, itu bukan hanya akan mengganggu seluruh rencana kita, tetapi kita juga akan sulit memberikan penjelasan kepada keluarga kerajaan Nordik. Rafa hampir putus asa dan berteriak, kakek
Kakek tidak hanya mengabaikan keluhan Helena, tetapi juga percaya begitu saja pada omongan Andi. Kalau kita memaksanya menjalani pemeriksaan medis, dia pasti akan menganggap kita semua gila." Alif Rewa mengabaikannya dan beralih kepada Sangkala. Dengan nada tegas dia berkata, "Sangkala, atur beberapa dokter ahli dari rumah sakit kita untuk datang ke hotel dan melakukan pemeriksaan medis pada Helena. Pastikan dia tidak memiliki risiko penyakit jantung atau pembuluh darah. Juga, ambil sampel darahnya dan lakukan semua tes biokimia terkait darah." Sangkala segera menjawab, "Baik Tuan, aku akan mengaturnya segera." Rafa dengan tidak puas melangkah maju dan berkata, "Kakek benar-benar akan mengirim tim medis ke Helena hanya karena perkataan Andi? Apakah kakek tidak memikirkan perasaannya? Bagaimana kalau dia sangat menolak? Bagaimana kalau karena ini dia merasa keluarga kita aneh?" Alif Rewa melambaikan tangannya dan berkata, "Lebih baik percaya bahwa ada sesuatu yang salah daripada mengabaikannya. Biarkan Sangkala bertanya terlebih dahulu. Kalau Helena sangat menolak, kita tidak akan memaksa. Tetapi kalau dia tidak keberatan, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan lebih tenang." Sangkala segera mengangguk, "Baik Tuan, aku akan mengatur dokter wanita untuk memeriksanya, agar Nona Helena merasa lebih nyaman." Rafa merasa sangat frustrasi. Namun pada saat ini dia tidak berani berkata lebih banyak. Kebenciannya terhadap Andi semakin dalam. Dia segera melihat ayahnya, Randi, berharap ayahnya bisa membantunya. Randi juga merasa kalau mereka sedang dipermalukan. Dia segera berkata, "Ayah, menurutku," sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Alif Rewa langsung mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dengan nada serius, Alif Rewa berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Simpan saja ucapanmu itu. Jangan katakan sepatah kata pun." Ekspresi Randi langsung membeku. Dia hanya bisa mundur dalam diam dalam kekecewaan. Di dalam hatinya dia merasa sangat kesal dan memaki. "Sial, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah benar-benar sudah tua dan pikun. Dia begitu keras kepala dalam membela Andi." Sementara itu Anita yang selama ini diam sedang merenung dalam pikirannya. Dia berpikir, "Awalnya aku yakin kalau Rafa dan kakakku akan menekan Andi saat dia kembali ke keluarga ini. Mereka memang sudah mencoba, tetapi siapa sangka dalam pandangan ayah, keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Andi yang bahkan belum muncul di depan mereka. Dulu aku berharap mereka bisa membantuku mengalahkan Andi, tapi sekarang aku menyadari kalau itu sia-sia. Kalau mereka berdua bahkan tidak bisa menghadapinya, maka tidak ada seorang pun di keluarga Rewa yang bisa." Setelah menyadari hal ini, Anita berpikir kalau dia harus segera mencari cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Andi. Saat dia masih berpikir, Alif Rewa tiba-tiba berkata, "Anita, kau adalah bibi dari Rafa. Pergilah bersama Sangkala ke hotel. Kalau Helena menolak pemeriksaan medis, bujuklah dia dengan baik. Jelaskan bahwa ini untuk kebaikannya. Kalau sesuatu terjadi padanya, kita juga tidak bisa memberi penjelasan kepada keluarganya." Anita segera mengangguk dan berkata, "Baik ayah, aku akan pergi bersama Sangkala sekarang." Tidak lama kemudian, 8 ahli medis wanita dari rumah sakit pribadi keluarga Rewa berangkat menuju Hotel JX Marion di Jakarta. Sangkala dan Anita juga bergegas menuju ke sana dari kediaman keluarga Rewa. Saat itu, Helena sedang bersandar di kepala tempat tidur yang lembut dengan wajah tampak lemah. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya dia mengirim permintaan panggilan video kepada ibunya yang berada di Eropa Utara. Ada perbedaan waktu 6 jam antara Eropa Utara dan Jakarta. Saat itu pukul 1 siang di Jakarta, yang berarti pukul 7 pagi di Eropa Utara. Dari pengalamannya, dia tahu bahwa ibunya pasti sudah bangun. Tidak lama kemudian, panggilan tersambung. Di ujung video, ibunya sedang duduk sendirian di meja makan menikmati sarapan. Melihat Helena, ibunya tersenyum dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu di sana?"
Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Helena ingin mengatakan kalau dia merasa tidak nyaman dengan banyak hal di sini, tetapi dia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Maka dia memaksakan senyum dan berkata, "Tidak ada yang membuatku tidak nyaman. Semuanya baik-baik saja di sini." Setelah itu dia melihat bahwa di video, sarapan ibunya hanya terdiri dari segelas susu, beberapa potong roti, dan sepotong kecil mentega. Merasa iba dia bertanya, "Ibu, kenapa ibu hanya makan roti di kamar? Kenapa tidak pergi ke ruang makan?" Dalam keluarga kerajaan Eropa Utara, semua anggota keluarga langsung mendapatkan makanan dari dapur kerajaan, sehingga mereka jarang memasak sendiri. Ibunya tersenyum pahit dan berkata, "Seorang janda seperti ibu selalu dipandang rendah di sini. Daripada menghadapi tatapan mereka, lebih baik ibu makan sendiri di kamar." Kemudian dia bertanya dengan cemas, "Helena, bagaimana perasaanmu? Apakah tubuhmu baik-baik saja?" Helena ragu sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Aku baik-baik saja, Bu. Tidak perlu khawatir." Setelah itu dia berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Bu, hari ini aku bertemu dengan sepupu Rafa, dan sepertinya dia langsung menyadari kalau aku sedang tidak sehat." Ibunya langsung tegang dan bertanya, "Benarkah? Kalau keluarga Rewa tahu bahwa kau mengidap penyakit serius, mereka pasti akan membatalkan pertunangan ini, bukan?" Air mata mulai mengalir dari matanya saat dia berkata dengan suara serak, "Helena, ibu benar-benar tidak ingin kau kembali ke sini. Kalau kau kembali ke keluarga kerajaan, mereka hanya akan terus-menerus memanfaatkanmu tanpa peduli dengan kesehatan atau hidupmu." Helena buru-buru menghiburnya, "Bu, jangan terlalu khawatir. Sepupu Rafa itu sepertinya tidak akur dengan Rafa dan keluarga Rewa. Jadi aku rasa dia tidak akan memberitahu mereka." Ibunya menghela nafas lega dan berkata, "Syukurlah. Ibu hanya berharap kau bisa hidup dengan baik di sana. Dengan jarak ribuan kilometer dari kerajaan, mereka tidak bisa lagi mengendalikanmu. Setidaknya kau bisa hidup lebih bebas." Helena juga merasa terharu dan mengangguk berulang kali, "Bu, tolong jaga kesehatan ibu baik-baik. Jangan khawatir tentang aku." Ibunya tersenyum dan berkata, "Baik. Oh iya, nenekmu belakangan ini kesehatannya memburuk. Jadi pamanmu memutuskan untuk tetap di kerajaan dan merawatnya bersama adik sepupumu. Mereka tidak bisa menghadiri acara pertunanganmu dengan Rafa. Jadi mereka akan mengirimkan kepala pelayan nenekmu, Wilkin, sebagai perwakilan kerajaan." Helena tersenyum pahit dan berkata, "Aku baru saja menyetujui pernikahan ini, dan mereka langsung memutuskan untuk tidak datang ke acara pertunanganku. Bukankah ini terlalu jelas menunjukkan sikap mereka?" Ibunya menghela nafas dan berkata, "Bukan karena mereka tidak ingin datang, tetapi nenekmu benar-benar dalam kondisi buruk. Sekarang dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur dan ruangannya bahkan sudah diubah menjadi unit perawatan intensif. Ada beberapa dokter dan perawat yang menjaganya setiap saat." Helena segera bertanya, "Benarkah? Seberapa parah kondisinya?" Ibunya menjawab, "Sangat serius. Sebagian besar organ tubuhnya sudah berada di ambang kegagalan. Para dokter memperkirakan usianya tidak akan lebih dari 2 atau 3 bulan lagi. Beberapa hari terakhir ini, pamanmu sudah mulai diam-diam mempersiapkan upacara penobatan untuk adik sepupumu." Helena mengangguk dan berkata, "Kalau Olivia naik tahta, itu mungkin akan menjadi hal yang baik bagi kita. Setidaknya dia akan mengingat hubungan kami sebagai saudara sepupu dan memperlakukan ibu dengan lebih baik." Ibunya tersenyum pahit dan berkata, "Sejak ayahmu meninggal, keluarga kerajaan tidak pernah lagi menganggap ibu sebagai bagian dari mereka. Tidak ada jaminan kalau Olivia akan memperlakukan ibu dengan lebih baik." Helena berkata dengan serius, "Setelah Olivia naik tahta, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Setidaknya kita harus mendapatkan kembali tunjangan bulanan yang biasa diberikan kepada ibu saat ayah masih hidup. Kalau tidak, aku akan membawa ibu ke sini." Ibunya tersenyum pahit dan berkata,
Lupakan saja, kau bahkan belum resmi menikah dengan keluarga Rewa. Semuanya masih belum pasti. Ibu tidak ingin menambah bebanmu. Helena menghela napas. Dia hendak berbicara lagi ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dia berkata kepada ibunya, "Bu, ada seseorang di luar. Aku akan melihat siapa itu." Ibunya mengingatkannya, "Jangan khawatirkan ibu, jaga saja kesehatanmu baik-baik." Helena mengangguk, "Aku mengerti, Bu." Setelah menutup panggilan, Helena berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang intip. Dia melihat kalau tamunya adalah Anita, bibi dari Rafa, serta kepala pelayan keluarga Rewa yaitu Sangkala. Dia segera membuka pintu dengan sopan dan berkata, "Bibi Anita, kepala pelayan Sangkala, ada yang bisa kubantu?" Anita tersenyum ramah. Dia melangkah maju dan langsung menggenggam tangan Helena, lalu berkata dengan hangat, "Helena, kakek Rafa mendengar kalau kau sedang tidak sehat. Jadi dia menyuruh Bibi segera datang untuk menjengukmu." Lalu dia bertanya dengan penuh perhatian, "Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kau perlu pergi ke rumah sakit? Kalau memang perlu, beritahu Bibi, Bibi bisa mengaturnya." Helena buru-buru menggelengkan kepalanya. "Terima kasih atas perhatian kakek, tetapi aku tidak apa-apa. Aku hanya belum bisa menyesuaikan perbedaan waktu dalam beberapa hari terakhir dan merasa sedikit lelah setelah pergi ke bandara tadi. Kurasa aku hanya butuh sedikit istirahat." Anita tersenyum dan mengangguk. "Iya, memang sulit mengatasi perbedaan waktu. Kami hanya khawatir kalau tubuhmu terus-menerus kelelahan, itu bisa berdampak buruk bagimu. Selain itu, upacara penghormatan leluhur keluarga Rewa akan diadakan lusa. Acara ini sangat panjang dan melelahkan, jadi kami ingin memastikan kau berada dalam kondisi terbaik." Kemudian dia melanjutkan dengan penuh perhatian, "Jadi, kakek Rafa sudah mengutus beberapa ahli medis dari rumah sakit keluarga kami untuk membantumu menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kami hanya ingin memastikan kalau semuanya baik-baik saja." Mendengar hal ini, hati Helena langsung berdebar. Dia tahu kalau penyakitnya tidak mungkin disembuhkan dari dokter profesional. Hanya dengan melihat hasil elektrokardiogram, mereka pasti akan mengetahui bahwa ada masalah serius dengan jantungnya. Maka tanpa berpikir panjang, dia langsung menolak, "Bibi, terima kasih atas perhatian Bibi dan kakek, tetapi aku benar-benar baik-baik saja. Aku tidak memerlukan pemeriksaan medis."